Aku dijebak pelakor kalau aku meracuni mertuaku, hingga membuat suamiku lakukan ini kepadaku. Setelahnya ku ceraikan ia dan ku buat ia menyesal karena pelakor. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Aku, Dinda, duduk termenung di tepi tempat tidur kamar kami, memandang jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Suara detiknya terasa begitu keras di telingaku, seolah menegaskan kesendirianku malam ini. Lagi-lagi, Mas Dwiki belum pulang. Lagi-lagi, alasan, lembur kantor, yang diucapkannya lewat telepon tadi sore terasa hambar. Seperti nasi kemarin yang sudah tak lagi nikmat untuk dimakan. Udara malam terasa pengap, meski jendela kamar sudah kubuka lebar. Kulempar pandang keluar, memandangi jalanan sepi yang hanya sesekali dilalui motor atau mobil lewat. Di sanalah biasanya Mas Dwiki muncul, dengan senyum lebar dan tangan yang melambai jika kebetulan aku sedang menunggu di teras. Tapi belakangan ini, senyumnya sudah berbeda. Ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang membuat matanya tak lagi berbinar saat memandangku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin dia memang benar-benar sibuk, bisikku dalam hati, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi naluriku sebagai perempuan terusik. Ada yang tidak beres. Aku bisa merasakannya. Dan kemudian, seperti sudah menjadi rutinitas buruk, teleponku berdering. Dari layar terpampang nama Amanda, dengan foto profilnya yang tersenyum manis. Aku mengerutkan kening. Apalagi yang dia mau? Halo, Amanda? Suaraku datar, berusaha menyembunyikan rasa tidak suka yang semakin menjadi-jadi terhadap perempuan itu. Dinda, kamu di rumah? Aku mau mampir sebentar. Nih, ada kue yang baru ku bikin, kebetulan lewat depan rumahmu. Suaranya riang, terlalu riang untuk jam segini. Aku hampir ingin menolak, tapi sebelum sempat menjawab, Amanda sudah melanjutkan. Dwiki juga bilang dia sebentar lagi pulang. Kita bisa makan kue bersama. Dia tahu jadwal suamiku lebih dariku. Dadaku sesak. Tapi aku hanya bisa menjawab singkat. Iya, silakan. Tidak sampai 10 menit kemudian, Amanda sudah berdiri di depan pintu dengan bungkusan kue di tangan dan senyum yang terlalu lebar. Aku memaksakan senyum, mempersilakannya masuk. Dwiki bilang dia telat karena meeting dadakan. Ujarnya sambil meletakkan kue di meja makan, seolah-olah dia adalah nyonya rumah yang sah. Aku mengangguk pelan, mencerna kata-katanya. Meeting dadakan? Tapi tadi di telepon dia bilang lembur menyelesaikan laporan. Kamu sering berkomunikasi dengan Dwiki ya? Tanyaku, berusaha membuat suaraku terdengar biasa saja. Amanda tersenyum, matanya berbinar. Iya dong, kami kan teman lama. Apalagi sekarang proyek kantor kami bersinggungan, jadi sering kontakan. Proyek kantor? Sejak kapan? Aku tidak pernah mendengar hal ini dari suamiku. Sebelum percakapan ini berlanjut, terdengar suara pintu depan terbuka. Mas Dwiki akhirnya pulang. Wajahnya terlihat lelah, tapi begitu melihat Amanda, senyumnya langsung mengembang. Amanda, kamu masih di sini? Tanyanya, seolah terkejut, tapi aku bisa melihat ada kegembiraan di matanya. Aku berdiri di antara mereka, merasa seperti orang ketiga yang tidak diundang dalam percakapan mereka. Ada apa dengan suamiku dan perempuan ini? Dan disitulah, untuk pertama kalinya, aku merasakan retakan kecil dalam kebahagiaan rumah tanggaku. Retakan yang mungkin sudah lama ada, tapi baru sekarang aku sadari. Dan sesuatu dalam hatiku berkata, ini baru awal dari segala masalah yang akan datang. Malam itu, setelah Amanda akhirnya pergi dengan alasan yang masih terasa dipaksakan, aku berdiri di depan jendela kamar, menatap langit gelap yang tak berbintang.
Suara air mengalir dari kamar mandi memberitahuku bahwa Mas Dwiki sedang mandi, mencoba menghilangkan lelahnya setelah seharian bekerja, atau setidaknya, itulah yang selalu dikatakannya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikiran yang bergejolak. Mungkin aku hanya berlebihan. Mungkin Amanda memang hanya teman baik yang kebetulan terlalu perhatian. Tapi kenapa setiap kali mendengar namanya, dadaku terasa sesak? Kenapa setiap kali melihat senyum yang mereka bagi, ada sesuatu yang menggerogoti hatiku perlahan-lahan? Aku memandangi telepon di tanganku. Sejak tadi, ada dorongan kuat untuk memeriksa pesan-pesan di ponsel Mas Dwiki. Aku tahu itu tidak benar. Tapi bisikan ketidakpercayaan itu semakin kuat. Aku hanya ingin memastikan, bisikku dalam hati, mencoba membenarkan tindakan yang akan kulakukan. Dengan langkah pelan, aku mendekati meja rias tempat Mas Dwiki biasanya meletakkan ponselnya. Jantungku berdegup kencang, seperti akan meledak dari dada. Tanganku gemetar saat mengambil ponselnya, dan untuk sesaat, aku merasa seperti pencuri yang akan melakukan aksi kotor. Ini suamimu, Dinda. Kamu berhak tahu. Aku menekan tombol power, dan layar ponselnya menyala. Untungnya, dia tidak menggunakan PIN atau pola, kebiasaan buruk yang selalu kukritik. Aku segera membuka aplikasi pesan, dan di sana, di bagian teratas, nama Amanda muncul dengan notifikasi terbaru. Besok kita lanjutkan ya. Sayang, jangan lupa janji kita. Sayang, dunia seakan berhenti berputar. Aku menatap layar itu, tak percaya dengan apa yang baru saja kubaca. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk jantungku berulang kali. Apa artinya ini? Tanpa pikir panjang, aku membuka percakapan mereka. Pesan-pesan itu berderet seperti serpihan puzzle yang perlahan membentuk gambar yang tak ingin kulihat. Aku kangen kamu. Jangan khawatir, dia tidak akan tahu. Tenang, aku sudah punya rencana. Dinda tidak akan lama lagi jadi istriku. Tubuhku gemetar. Napasku tersengal-sengal. Aku merasa seperti ditampar keras oleh kenyataan yang selama ini kusangkal. Mereka berselingkuh, dan mereka berencana menyingkirkanku. Air mata mulai mengalir deras di pipiku. Aku mencoba menahan isak tangis, takut Mas Dwiki mendengarnya dari kamar mandi. Tapi semakin kubaca, semakin sakit hatiku. Aku akan membuatnya terlihat seperti dia yang bersalah. Percayalah padaku. Aku tak mengerti apa maksudnya, tapi satu hal yang pasti, Amanda sedang merencanakan sesuatu yang buruk untukku. Dan yang lebih menyakitkan, suamiku, orang yang kupercaya dengan segenap jiwa raga, terlibat dalam rencana itu. Suara air dari kamar mandi berhenti. Aku cepat-cepat meletakkan ponselnya kembali di tempat semula, berusaha menenangkan diri sebelum dia keluar. Tapi bagaimana mungkin aku bisa tenang setelah mengetahui pengkhianatan ini? Ketika Mas Dwiki keluar dari kamar mandi, dia tersenyum padaku. Senyum yang dulu membuatku merasa seperti ratu dunia, sekarang terasa seperti topeng yang menutupi kebohongan. Kamu baik-baik saja, sayang? Tanyanya, menyentuh pundakku. Sentuhannya yang dulu hangat, sekarang terasa seperti sengatan listrik. Aku ingin berteriak, menangis, menanyakan semua pesan itu. Tapi aku diam. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyadari bahwa diam adalah senjata terkuat saat ini. Aku baik-baik saja, jawabku, memaksakan senyum. Tapi dalam hati, aku tahu, perang baru saja dimulai. Dan aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidupku tanpa perlawanan. Pagi itu, mentari baru saja mulai menyingsing ketika aku sudah berdiri di dapur, mencoba menenangkan pikiran yang semalam tak kunjung reda. Tangan-tanganku masih gemetar saat menuangkan air panas ke dalam cangkir keramik bergambar bunga kesukaan Bu Isti, ibu mertuaku. Kopi tubruk panas, sedikit gula, tak terlalu kental. Aku hafal betul selera ibu mertuaku yang sederhana ini. Biasanya,
Ritual pagi ini memberiku ketenangan. Tapi pagi ini, setiap gerakanku terasa berat bagai diganjal batu. Pikiran masih melayang pada pesan-pesan di telepon Mas Dwiki semalam. Kata-kata Amanda itu terus bergema di kepalaku. Aku akan membuatnya terlihat seperti dia yang bersalah. Apa maksudnya? Bagaimana cara dia akan melakukannya? Aku terlalu larut dalam pikiran sehingga tak menyadari bahwa tanganku tergores pisau saat mengupas buah untuk sarapan. Darah menetes pelan, tapi aku bahkan tak merasakan sakitnya. Wah, Dinda sudah bangun pagi sekali. Suara Bu Isti yang lembut menyadarkanku. Beliau berdiri di ambang pintu dapur dengan senyumnya yang khas, mata yang selalu berbinar penuh kasih sayang. Aku segera menyembunyikan tangan yang terluka. Iya, Bu. Saya buatkan kopi spesial untuk Ibu hari ini, kataku sambil menyerahkan cangkir yang masih mengepulkan asap harum. Bu Isti menerimanya dengan kedua tangan, seperti menerima hadiah berharga. Kamu baik sekali, Nak. Tidak seperti anak menantu zaman sekarang. Beliau menyeruput perlahan, matanya berbinar. Enak sekali, seperti biasa. Senyumnya tulus itu membuat dadaku sesak. Di tengah semua kebohongan dan pengkhianatan di rumah ini, Bu Isti tetap menjadi sosok yang polos dan penuh cinta. Aku sedang akan mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba, kelak, cangkir jatuh dari tangan Bu Isti, pecah berkeping-keping di lantai keramik. Ibu, aku berteriak, melihat wajah beliau yang tiba-tiba memucat. Bu Isti memegangi perutnya. Tubuhnya mulai limbung. Dinda, aku tidak enak. Aku menangkap tubuhnya yang mulai terjatuh. Kulitnya terasa dingin dan berkeringat dingin. Bu Isti. Tiba-tiba, langkah kaki cepat terdengar dari belakangku. Apa yang terjadi? Suara Amanda yang tiba-tiba muncul membuatku terkejut. Aku tak mengerti dari mana dia muncul. Pagi-pagi sekali dia sudah ada di rumah kami? Amanda, tolong. Ibu tiba-tiba sakit. Tapi yang dilakukan Amanda berikutnya membuat darahku membeku. Dia tidak membantu. Tidak juga panik. Dia malah mengambil cangkir pecah itu, memeriksa sisa kopi di dasar cangkir dengan ekspresi aneh. Seperti seseorang yang sedang memastikan sesuatu. Lalu dengan suara lantang yang sengaja dibuat dramatis, dia berteriak, Dinda, apa yang kau berikan pada ibunda? Suaranya menggema di seluruh rumah. Aku melihat Mas Dwiki datang berlari dari kamar. Wajahnya penuh kepanikan. Ada apa? Ibu kenapa? Amanda segera menyambar. Aku lihat Dinda memberikan kopi ke Bu Isti. Lalu tiba-tiba ibu sakit. Lihat ini. Dia mengacungkan cangkir pecah itu. Ada sesuatu yang tidak beres dengan kopi ini. Aku terpaku. Tidak mungkin. Aku hanya membuat kopi seperti biasa. Tak ada yang kucampurkan. Tapi Bu Isti semakin parah keadaannya. Dia mulai muntah-muntah. Napasnya tersengal. Kita harus bawa ibu ke rumah sakit, teriakku. Tapi Mas Dwiki malah menatapku dengan pandangan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Pandangan penuh kebencian dan ketidakpercayaan. Dinda, suaranya rendah, menggetarkan, apa yang kau lakukan pada ibuku? Aku tergagap. Aku tidak, itu hanya kopi biasa. Amanda dengan gesit sudah menelepon ambulans, sambil sesekali melirikku dengan senyum tipis yang hanya aku yang melihat. Senyum kemenangan. Di tengah kekacauan itu, sementara Bu Isti terbaring lemah, sementara Mas Dwiki memandangku seperti aku adalah monster, sementara Amanda beraksi seperti pahlawan, aku baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Ini yang dia maksud dengan membuatku terlihat bersalah. Dan aku baru saja terjebak dalam permainannya. Suara sirine ambulans yang meraung-raung seakan menyayat-nyayat udara pagi yang semestinya damai itu. Aku berdiri kaku di teras rumah, memperhatikan para medis yang dengan sigap mengangkat Bu Isti yang sudah tak sadarkan diri ke dalam mobil ambulans.
Setiap detik terasa seperti adegan dalam film yang diputar dalam gerak lambat. Wajah pucat Bu Isti, tangan yang tergolek lemas, dan helaan napasnya yang tersengal-sengal membuat dadaku sesak oleh rasa bersalah yang meskipun aku tahu tak seharusnya kurasakan. "Kamu tunggu di rumah," geram Mas Dwiki tiba-tiba. Suaranya parau oleh emosi yang meluap. Matanya yang biasanya teduh kini memancarkan amarah yang begitu asing bagiku. "Aku tidak ingin kamu dekat-dekat ibu sekarang." Aku tercekat, seperti ditampar. "Mas, aku bersumpah, aku tidak." "Diam!" Bentaknya begitu keras sampai para tetangga yang berkerumun mulai melirik penuh curiga. "Kita akan bicara nanti. Sekarang yang penting ibu." Dia berlari menuju ambulans tanpa memberikan kesempatan padaku untuk menjelaskan. Amanda, yang tadi berdiri di sampingku dengan ekspresi palsu penuh keprihatinan, segera menyusul Mas Dwiki. Sebelum masuk ke mobil ambulans, dia menoleh padaku, dan untuk sepersekian detik yang hanya bisa kulihat, senyum tipis penuh kemenangan mengembang di bibirnya sebelum berubah cepat menjadi wajah cemas yang sempurna. Pintu ambulans tertutup dengan keras. Mereka pergi, meninggalkanku sendirian di teras rumah yang tiba-tiba terasa begitu besar dan kosong. Kaki-kakiku lunglai. Aku merosot ke lantai teras, tak peduli dengan tatapan tetangga yang penuh tanya. Tanganku gemetar memegangi tepi lantai keramik yang dingin. Ini tidak terjadi. Ini mimpi buruk. Tapi pecahan cangkir kopi yang masih berserakan di lantai dapur adalah bukti nyata bahwa ini semua benar-benar terjadi. Dengan sisa tenaga, aku merangkak ke dapur. Aku harus memastikan. Aku mengumpulkan pecahan cangkir itu satu persatu, memeriksa sisa cairan yang masih menempel. Kuhirup aromanya, kopi biasa. Kubawa ke hidungku lebih dekat, tidak ada bau aneh. Lalu kenapa Bu Isti bisa? Tiba-tiba, mataku menangkap sesuatu di bawah meja dapur. Sebuah bungkus kecil berwarna putih, sebagian tersembunyi di balik tempat sampah. Dengan gemetar, kuambil benda itu, sebuah bungkus obat serbuk yang sudah terbuka, bertuliskan nama zat kimia yang tak bisa kubaca. Darahku membeku. Ini bukan milikku. Aku tidak pernah membeli ini. Lalu siapapun yang memasukkan ini ke dalam kopi Bu Isti. Teleponku berdering tiba-tiba, membuatku nyaris terjengkang. Dari layar terpampang nama rumah sakit. Dengan tangan gemetar, kuangkat telepon itu. "Selamat pagi, ini dari bagian gawat darurat. Apakah ini istri dari Bapak Dwiki?" "Ya, benar. Bagaimana keadaan ibu mertuaku?" Suaraku serak. Ada jeda singkat yang membuat jantungku berdegup kencang. Kondisi ibu kritis tapi stabil. Dokter menduga ada indikasi keracunan zat kimia. Polisi sudah dihubungi untuk... Aku tak mendengar sisanya. Telepon terjatuh dari tanganku. Polisi. Keracunan. Mereka akan menyangka aku. Dari jendela dapur, aku melihat dua polisi sudah berjalan mendekati rumahku. Wajah mereka serius. Salah satunya sudah mengeluarkan buku catatan. Dan di saat yang sama, teleponku bergetar lagi. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Kubicarakan dengan jari-jari yang kaku. "Sudah kubilang, Dinda, kau tidak akan lama lagi jadi istri Dwiki." Air mata akhirnya meluap. Tapi ini bukan air mata ketakutan. Ini kemarahan. Kemarahan murni yang membakar setiap inci tubuhku. Amanda pikir dia sudah menang. Dia pikir aku akan diam saja dan menerima takdir ini. Dia salah besar. Detak jantungku berdegup kencang seperti genderang perang ketika dua petugas polisi itu melangkah mendekati teras rumah. Sinar matahari pagi yang seharusnya hangat terasa menusuk-nusuk kulitku, seolah ikut bersekongkol mempertontonkan kejatuhanku. Aku masih berlutut di lantai dapur, tangan erat menggenggam bungkus obat misterius itu, senjataku satu-satunya dalam pertempuran tak seimbang ini. "Bu Dinda," suara salah satu polisi mengagetkanku. "Bisa kami bicara sebentar?"
Dengan gemetar, ku berdiri dan menyambar handuk dapur untuk mengusap air mata yang tak henti mengalir. Kulihat bayanganku di kaca jendela. Wajah pucat, mata bengkak, rambut acak-acakan. Aku tak mengenali perempuan dalam pantulan itu. "Silakan masuk, Pak," kataku dengan suara yang lebih tegar dari yang kuduga. Mereka duduk di kursi ruang tamu yang masih berantakan dari kejadian tadi. Aku memperhatikan cara mereka mengamati sekeliling ruangan. Mata mereka berhenti pada pecahan cangkir kopi yang masih berserakan di lantai dapur. Salah satu polisi, yang lebih muda, langsung mencatat sesuatu di buku kecilnya. "Kami mendapat laporan tentang kasus keracunan." Polisi yang lebih tua mulai. "Bisa Ibu ceritakan apa yang terjadi pagi ini?" Aku menarik napas dalam-dalam. "Saya membuatkan kopi untuk ibu mertua saya seperti biasa. Tiba-tiba beliau sakit setelah meminumnya. Tapi saya tidak." "Apakah ibu yang menyiapkan kopi itu sendiri?" potongnya. "Ya, tapi ada orang lain di dapur saat itu." "Tidak, tapi apakah ibu punya masalah dengan ibu mertua?" Pertanyaan itu seperti tamparan. "Tidak, saya sangat menyayangi Bu Isti. Dia seperti ibu kandung saya sendiri." Polisi muda itu bertukar pandang dengan rekannya. Aku tahu bagaimana ini terlihat. Seperti klise dari drama-drama kriminal di televisi. Istri yang konflik dengan mertua, lalu tiba-tiba terjadi kecelakaan. "Kami perlu memeriksa dapur ibu," kata polisi senior sambil berdiri. Dengan hati berat, kubawa mereka ke dapur. Mereka mengambil sampel sisa kopi, memotret pecahan cangkir, dan, yang membuat jantungku berhenti, mereka menemukan bungkus obat lain di balik lemari es. "Apakah ibu mengenali ini?" tanya polisi sambil mengacungkan bungkus yang sama persis dengan yang kusimpan di saku. Aku menggigit bibir. "Bukan milik saya. Saya tidak tahu dari mana itu." Tapi ekspresi mereka menunjukkan mereka tidak percaya. Suara derit pintu depan membuat kami semua menoleh. Mas Dwiki berdiri di sana, wajahnya hancur. Tanpa Amanda, setidaknya itu sedikit penghiburan. "Bagaimana ibu?" tanyaku segera. Dia mengabaikanku, langsung menghampiri polisi. "Bagaimana proses penyelidikan, Pak?" "Kami masih mengumpulkan bukti. Tapi untuk sementara, lebih baik istri Bapak tidak meninggalkan kota." Mas Dwiki mengangguk dingin. Lalu dia menoleh padaku, dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, matanya benar-benar kosong, tanpa cinta, tanpa kehangatan, bahkan tanpa kemarahan sekalipun. Hanya kehampaan. "Dinda," suaranya datar, "aku ingin kamu pergi dari rumah ini sementara waktu." Dunia seakan runtuh. "Apa?" "Dari rumah ini. Sekarang." "Tapi, aku tidak melakukan apa-apa. Aku bersumpah, Mas. Ada orang lain yang..." "Polisi!" teriakku tiba-tiba ketika melihat sesuatu dari jendela. Itu Amanda. Dia sedang membuang sesuatu ke tempat sampah depan rumah. Semua orang terkejut. Polisi segera berlari keluar. Aku mencoba menyusul, tapi Mas Dwiki menahan lenganku dengan kuat. "Sudah cukup, Dinda," raungnya. "Kamu tidak hanya mencelakai ibuku, sekarang kamu mau menuduh Amanda juga." Aku terisak, melihat dari jendela saat polisi memeriksa tempat sampah. Tapi ketika mereka kembali, wajah mereka kosong. "Tidak ada apa-apa, Bu," kata polisi muda itu. "Tapi aku benar-benar melihat." "Dinda," Mas Dwiki memotong, suaranya tiba-tiba lelah. "Kemasi barang-barangmu. Aku akan mengantarmu ke rumah orang tuamu. Ini untuk sementara waktu saja, sampai semuanya jelas." Aku ingin berteriak, ingin membantah, ingin menunjukkan bungkus obat yang kusimpan. Tapi ketika kulihat matanya, mati yang telah memutuskan untuk tidak mempercayaiku lagi, aku tahu perkataanku tidak ada artinya sekarang.
Dengan langkah gontai, aku menuju kamar. Tanganku gemetar saat melemparkan pakaian-pakaian ke dalam koper. Di atas meja rias, foto pernikahan kami tersenyum manis. Wajah-wajah bahagia yang sekarang terasa seperti milik orang lain. Ketika aku menutup koper, mataku menangkap bayangan di balik jendela kamar. Amanda berdiri di ujung jalan, jauh dari jangkauan polisi tadi. Dan di tangannya, sebuah bungkus putih kecil yang sama persis dengan yang kumiliki. Dia melambainya padaku, lalu dengan senyum kemenangan, membuangnya ke selokan. Koper berat di tanganku terasa seperti berisi batu ketika aku melangkah keluar dari rumah yang dulu kusebut istana kebahagiaanku. Matahari siang yang terik menyengat kulitku, tapi yang lebih menyakitkan adalah tatapan tetangga-tetangga yang penuh penghakiman dari balik jendela-jendela mereka. Bisik-bisik yang sengaja dibuat keras cukup sampai ke telingaku. Dengar-dengar dia meracuni mertuanya sendiri. Dari dulu aku tahu ada yang tidak beres dengan perempuan itu. Kasihan Dwiki, dapat istri seperti itu. Setiap kata seperti pisau yang menancap di punggungku. Aku menunduk, berusaha menahan air mata yang terus mengancam meluap. Mas Dwiki berjalan 3 langkah di depanku. Punggungnya tegak, tak pernah sekalipun menoleh untuk memastikan aku masih mengikutinya. Jarak 3 langkah itu terasa seperti jurang yang tak bisa kuseberangi. Mobil kami, yang dulu selalu kami isi dengan tawa dan rencana-rencana indah, kini dipenuhi oleh kesunyian yang mematikan. Aku duduk di kursi penumpang, memandangi jalanan yang berlalu tanpa benar-benar melihatnya. Bau parfum Mas Dwiki yang dulu selalu membuatku nyaman, sekarang terasa menyengat dan asing. Dinda, suaranya tiba-tiba memecah kesunyian, membuat jantungku berdebar. Aku butuh waktu untuk memproses semua ini. Aku menatap profilnya, rahang yang mengeras, alis yang berkerut, bibir yang terkunci erat. Aku tidak melakukannya, bisikku, suaraku serak oleh tangisan yang kutahan. Dia menghela napas panjang. Polisi bilang mereka menemukan bukti obat pencahar dicampur dengan. Itu bukan aku, potongku. Suaraku lebih keras dari yang kurencanakan. Aku melihat Amanda membuang sesuatu ke tempat sampah tadi. Dan ada bungkus obat lain di. Dinda, cukup. Tangannya menghantam setir hingga mobil sedikit oleng. Sudah berapa kali aku harus mendengar kamu menyalahkan Amanda? Dia yang menolong ibu sepanjang pagi ini sementara kamu. Dia terhenti, menarik napas dalam-dalam. Aku tidak mau membicarakan ini sekarang. Aku memandang keluar jendela lagi, gigitan di bibir bawahku sampai terasa darahnya yang asin. Dia sudah memilih pihak. Dan itu bukan aku. Ketika mobil berhenti di depan rumah orang tuaku, aku segera meraih koper tanpa menunggu bantuannya. Ibuku sudah berdiri di teras, wajahnya penuh kecemasan. Pasti sudah mendengar kabar buruk itu. Dinda. Tangan ibu terulur, tapi aku langsung masuk ke dalam rumah, tidak tahan melihat air mata di matanya. Aku mendengar Mas Dwiki berbicara pelan pada ibu. Bu, Dinda perlu tinggal di sini sementara waktu. Kamar lamaku masih persis seperti dulu. Tempat tidur kecil, rak buku penuh novel-novel romantis masa remajaku, foto-foto keluarga di dinding. Ruangan yang dulu terasa nyaman, sekarang terasa seperti sel penjara. Aku menjatuhkan diri ke tempat tidur, wajahku tenggelam di bantal. Baru saat itulah aku membiarkan air mataku mengalir deras. Isakan yang terpendam sejak pagi, kemarahan yang tak tersalurkan, rasa dikhianati yang begitu dalam. Tapi di tengah keputusasaan itu, sesuatu menggeliat dalam diriku. Sebuah tekad. Sebuah kemarahan yang lebih besar dari kesedihanku. Aku bangkit, menatap wajahku di cermin. Mata bengkak, pipi basah, tapi ada api dalam pandanganku yang tak pernah ada sebelumnya. Amanda pikir dia sudah menang. Dia pikir aku akan menyerah. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan bungkus obat dari saku celanaku, satu-satunya bukti yang berhasil kuselamatkan. Aku juga mengambil teleponku,
membuka galeri, dan melihat foto-foto yang diam-diam kuambil pagi tadi. Pecahan cangkir, dapur yang berantakan, bahkan wajah Amanda yang sedang memeriksa cangkir kopi dengan ekspresi aneh. Aku mungkin dikalahkan hari ini. Tapi perang belum berakhir. Aku buka laptop lamaku dan mulai meneliti obat yang tertulis di bungkus itu. Goresan kecil di tanganku tadi pagi. Luka pisau saat mengupas buah. Tiba-tiba terasa perih lagi. Jika aku bisa membuktikan obat ini yang menyebabkan Bu Isti sakit. Jika aku bisa melacak dari mana Amanda mendapatkannya. Pintu kamarku diketuk pelan. Dinda? Mau makan siang? Suara ibuku lembut. Aku tidak lapar, Bu. Jawabku sambil terus mengetik. Tapi ibu tetap masuk, membawa nampan berisi makanan kesukaanku. Matanya merah, tapi dia tersenyum. Aku percaya padamu, Nak. 4 kata sederhana itu membuat dadaku sesak. Aku mengangguk, tidak percaya diri untuk berbicara karena takut akan menangis lagi. Ketika ibu pergi, aku melihat pesan masuk di teleponku. Dari Siti, pembantu kami. Bu Dinda, tadi Amanda pulang ke rumah Bapak. Dia bawa koper. Aku dengar dia bilang mau jaga rumah selama Bu Dinda pergi. Jari-jariku mengepal erat. Amanda tidak hanya menjebakku. Dia sekarang mengambil alih rumahku, hidupku, suamiku. Tapi dia lupa satu hal. Seorang perempuan yang terpojok adalah makhluk paling berbahaya. Dan aku baru saja mulai berjuang. Malam itu, kamar kecilku yang dulu penuh kenangan masa kecil berubah menjadi pusat operasi rahasia. Laptop kuno yang lambat terbuka dengan berbagai tab browser. Hasil pencarian tentang obat-obatan, forum kimia, bahkan artikel jurnal tentang gejala keracunan zat tertentu. Cahaya biru dari layar menerangi wajahku yang pucat, sementara jari-jariku menari di atas keyboard dengan penuh determinasi. Natrium sulfat, pencahar kuat, gejala, mual, muntah, kram perut, dehidrasi parah. Aku membandingkan deskripsi itu dengan kondisi Bu Isti pagi tadi. Cocok sempurna. Tapi ini bukan obat yang bisa dibeli bebas. Hanya apotek tertentu yang menjualnya, dan harus dengan resep dokter. Teleponku bergetar. Pesan dari Siti lagi. Bu, tadi Amanda terima telepon dari seseorang namanya Dr. Arif. Dia bilang, resepnya sudah diatur. Dadaku berdebar kencang. Resep? Diatur? Ini semakin jelas. Amanda tidak hanya mencampurkan obat ke kopi Bu Isti. Dia bahkan memalsukan resep dokter untuk mendapatkannya. Aku segera membuka aplikasi Maps, menandai semua apotek dalam radius 5 km dari rumah kami. Harus ada bukti transaksi di salah satunya. Tiba-tiba, notifikasi media sosial muncul di layar laptop. Sebuah unggahan baru Amanda di Instagram. Foto dirinya di rumah kami, tersenyum manis di depan meja makan yang dulu selalu kusiapkan untuk keluarga. Keterangannya membuat darahku mendidih. Sometimes life gives you lemons. Sometimes it gives you a whole new beginning. Grateful for this warm home and the people in it. Orang-orang sudah berkomentar dengan ucapan selamat. Seolah-olah dia sudah memenangkan sesuatu. Beberapa bahkan bertanya apakah dia dan Mas Dwiki sedang menjalin hubungan. Dan yang paling menyakitkan, ada satu like dari akun Mas Dwiki di bawah postingan itu. Air mata kembali menggenang. Tapi kali ini aku cepat mengusapnya. Tidak ada waktu untuk lemah. Aku mengambil bungkus obat dari laci, memeriksanya lebih teliti di bawah lampu meja. Di sudut kecilnya, hampir tak terbaca, ada stempel apotek, apotek sehat, Jalan Melati nomor 45. Ketemu, bisikku sendiri. Tanpa pikir panjang, kuambil jaket dan hendak keluar. Tapi pintu kamarku terbuka. Ayah berdiri di sana dengan wajah khawatir. Dinda, sudah larut. Kamu mau kemana? Ayah, aku harus pergi. Ini penting, kataku sambil mencoba melewatinya. Tapi ayah memegang bahuku kuat-kuat.
Tidak. Aku lihat kamu dari tadi, terobsesi dengan laptop, wajahmu pucat. Kamu butuh istirahat. Ayah tidak mengerti. Amanda meracuni Bu Isti dan menjebakku. Sekarang dia ada di rumahku, dengan suamiku. Aku harus. Dinda, suara ayah memecah histeriaku. Dengarkan ayah. Kamu tidak bisa gegabah. Jika ini benar, kita harus hadapi dengan kepala dingin dan bukti yang tak terbantahkan. Dia benar. Aku menarik napas dalam-dalam. Ayah punya teman di kepolisian. Besok kita temui dia. Bawa semua bukti yang kamu punya. Tapi sekarang, tidur. Aku mengangguk lelah. Tapi ketika ayah pergi, aku kembali ke laptop. Satu hal lagi yang harus kuperiksa. Rekaman CCTV rumah. Sebelum diusir, aku sempat mengunduh aplikasi pengawas rumah di teleponku. Dengan jari gemetar, kubuka aplikasi itu, dan berhasil. Aku masih bisa mengakses kamera depan rumah. Apa yang kulihat membuat nafasku tersangkut. Jam 1.15 dini hari. Amanda, dengan piyama seksi, membuka pintu depan untuk Mas Dwiki yang baru pulang. Mereka berpelukan panjang. Dan sebelum masuk, Amanda menoleh langsung ke kamera, seolah tahu aku sedang menonton, dan mengirimkan ciuman penuh kemenangan. Layar laptop berkunang-kunang. Perutku mual. Tapi di tengah rasa sakit yang menusuk itu, sebuah tekad baru lahir. Besok, aku akan mulai membongkar kebohongan Amanda satu persatu. Dan aku akan membuatnya menyesal pernah mengenaliku. Pagi itu, mentari belum sepenuhnya bangkit ketika aku sudah duduk di kursi penumpang mobil ayah, menatap jalanan sepi yang mulai ramai oleh aktivitas pagi. Dinginnya AC mobil tak mampu meredam panas amarah yang terus membara di dalam dadaku. Semalam, setelah melihat rekaman CCTV itu, aku tak bisa memejamkan mata sama sekali. Setiap kali menutup kelopak, yang terbayang adalah gambar Amanda dan Mas Dwiki berpelukan di depan rumah kami. Rumah yang kudesain dengan penuh cinta. Kamar yang kutunggu-tunggu kepulangannya setiap malam, meja makan tempat kami biasa berbagi cerita. Kamu yakin dengan ini, nak? Ayah memecah kesunyian, suaranya berat dengan kekhawatiran. Tangannya yang kokoh memegang setir dengan erat, sementara matanya sesekali melirik ke arahku. Aku mengangguk, mengepalkan tangan di atas pangkuanku. Ayah lihat sendiri bukti-buktinya. Ini bukan sekadar prasangka. Ayah menghela napas panjang. Aku percaya padamu, Dinda. Tapi ingat, kita harus bijak. Jangan sampai emosimu justru merusak upayamu sendiri. Mobil kami melambat di depan sebuah bangunan sederhana bertuliskan, Apotek Sehat. Tempat yang dari kemarin terus menghantui pikiranku. Begitu mobil berhenti, tanganku langsung meraih gagang pintu, tapi ayah menahanku. Tunggu, bisiknya. Kita butuh strategi. Dia mengeluarkan teleponnya, menelepon seseorang. Halo, Pak Herman? Iya, betul, tentang kasus itu. Kami di depan Apotek Sehat sekarang. Bisa bantu. Tak lama, seorang pria berjas putih keluar dari apotek, melongok ke kanan kiri sebelum mendekati mobil kami. Dokter Arif? Tanya ayah melalui jendela yang terbuka sebagian. Pria itu mengangguk cepat, wajahnya tegang. Kami hanya punya 5 menit. Saya ada janji konsultasi. Dadaku berdegup kencang. Ini dia orang yang disebut Siti dalam pesannya. Dokter yang memalsukan resep untuk Amanda. Ayah dengan cepat memperkenalkanku dan menjelaskan situasinya. Wajah Dokter Arif semakin pucat. Saya tidak tahu itu untuk kejahatan, bisiknya gemetar. Amanda bilang itu untuk penelitian suaminya yang apoteker. Dia tunjukkan surat tugas dan segala macam. Apakah Anda masih menyimpan salinan resepnya? Tanyaku, berusaha menahan getar di suaraku. Dokter Arif menggeleng. Tapi sistem komputer apotek pasti punya rekaman.
Setiap resep elektronik punya nomor identifikasi. Apakah Anda bersedia menjadi saksi? Tanya ayah tegas. Wajah dokter itu berkerut ketakutan. Saya tidak bisa. Karir Anda akan lebih hancur jika terbukti memalsukan resep, sergah ayah dengan suara rendah tapi penuh wibawa. Dokter itu tertegun, lalu mengangguk pelan. Saya butuh waktu. Beri saya 24 jam. Sebelum sempat merespons, dia sudah berbalik dan bergegas masuk kembali ke apotek. Kami pun pergi, dan ayah mengemudi ke kantor polisi tempat temannya bekerja. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi oleh berbagai skenario. Jika Dr. Arif bersedia bersaksi, ini bisa menjadi titik balik. Tapi bisakah kami benar-benar mempercayainya? Di kantor polisi, kami bertemu dengan Komisaris Handoko, teman lama ayah yang sekarang mengepalai unit narkotika. Setelah mendengar ceritaku dan melihat bukti-bukti yang kukumpulkan, wajahnya menjadi serius. Ini kasus yang rumit, ujarnya sambil membolak-balik bungkus obat yang kubawa. Tanpa pengakuan dokter dan bukti kuat bahwa Amanda yang menaruh obat itu, akan sulit membuktikan tuduhanmu. Tapi ada rekaman CCTV. CCTV hanya menunjukkan dia ada di rumah, bukan sedang meracuni. Potongnya. Kamu butuh saksi yang melihatnya mencampurkan obat, atau pengakuan darinya sendiri. Aku terdiam, merasa seperti ditampar kenyataan. Semua usaha ini mungkin tidak cukup. Tapi kemudian, teleponku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Aku tahu apa yang Amanda lakukan. Aku bisa membantu. Taman kota, jam 4 sore. Datang sendirian. Aku menunjukkan pesan itu kepada ayah dan Komisaris Handoko. Ini bisa jadi jebakan, kata ayah segera. Komisaris menggaruk dagunya. Atau kesempatan emas. Kita bisa mengatur pengawasan. Mereka mulai berdiskusi tentang protokol keamanan, tapi pikiranku melayang. Siapa yang mengirim pesan ini? Pembantu? Tetangga? Atau seseorang dari lingkaran Amanda sendiri yang berbalik melawannya? Di tengah pertimbangan itu, teleponku berdering lagi, kali ini dari Siti. Bu Dinda, suaranya berbisik lewat telepon. Amanda baru saja terima telepon panik. Aku dengar dia bilang, jangan khawatir, aku akan urus Dr. Arif. Lalu dia buru-buru keluar. Darahku berdesir. Amanda tahu kami sedang menyelidikinya. Dan sekarang dia akan membersihkan jejaknya. Kita harus cepat, kataku pada ayah dan komisaris. Sebelum semua bukti hilang. Komisaris Handoko segera mengambil teleponnya. Aku akan mengirim tim ke apotek dan mengawasi Amanda. Kamu, tatapnya padaku. Tetap pada rencana bertemu kontak misterius ini. Tapi dengan pengawasan ketat. Aku mengangguk, sementara jantungku berdebar kencang. Permainan kucing-kucingan ini semakin berbahaya. Tapi aku tidak akan mundur. Jam 3.45 sore, aku duduk di bangku taman kota yang tersembunyi di balik rimbun pepohonan. Tangan menggenggam erat telepon yang terus kuperiksa setiap beberapa detik. Udara lembab musim penghujan menempel di kulit, membuat baju katun tipis yang kukenakan merekat tidak nyaman di tubuh. Ayah dan 2 polisi berseragam sipil berjaga sekitar 50 meter dariku, tersamar sebagai pengunjung taman biasa. Satu berpura-pura membaca koran, yang lain seolah asyik mengobrol di telepon. Setiap helaan napas terasa berat. Siapapun yang mengirim pesan misterius itu bisa saja menjebakku. Tapi risiko ini harus kuambil. Tiba-tiba, teleponku bergetar. Putar kiri. Ada gazebo di belakang pohon beringin. Aku tunggu di sana. Jantungku berdegup kencang. Dengan isyarat halus pada ayah, aku berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi kerikil, melewati kolam kecil tempat anak-anak sedang memberi makan ikan. Gazebo yang dimaksud terlihat sepi. Separuh tersembunyi bayangan pohon beringin besar yang daunnya bergemerisik ditiup angin.
Sosok perempuan duduk membelakang, mengenakan kerudung lebar yang menutupi rambutnya. Ketika aku mendekat, dia perlahan menoleh, dan aku nyaris tersedak. Siti. Pembantu rumah tangga kami itu terlihat sangat berbeda. Tanpa seragam kebesaran, matanya bengkak seperti habis menangis berjam-jam. Tangannya gemetar memegang segelas teh yang sudah dingin. "Maafkan saya, Bu," bisiknya, suaranya parau. Saya tidak bisa diam saja setelah melihat apa yang Amanda lakukan pada keluarga kita. Aku segera duduk di hadapannya, memastikan tubuhku menghalangi pandangan orang lain dari kami. "Apa yang terjadi? Kenapa kau minta bertemu seperti ini?" Siti mengeluarkan telepon dari sakunya, membuka sebuah video. Rekaman bergoyang itu menunjukkan Amanda di dapur rumah kami, tepatnya pagi ketika Bu Isti keracunan. Dengan gerakan cepat, Amanda menaburkan sesuatu ke dalam cangkir kopi yang baru kusediakan, lalu bergegas pergi sebelum Bu Isti masuk. Kenapa kau tidak menunjukkan ini sebelumnya?" tanyaku, suaraku bergetar menahan amarah. "Saya takut, Bu." Amanda mengancam akan melaporkan anak saya yang masih kuliah ke polisi karena pinjaman online yang belum lunas. Tapi setelah melihat ibu menderita, hati saya tidak tahan. Air mata mengalir deras di wajahnya. Dia mengeluarkan benda lain dari tas kecilnya. Sebuah botol kecil berisi bubuk putih dengan label tulisan tangan, natrium sulfat. "Hati-hati, dosis tinggi berbahaya." Ini saya ambil dari kamar Amanda tadi siang ketika dia pergi menemui dokter. Masih ada banyak tersimpan di laci bawah tempat tidurnya. Tanganku gemetar mengambil botol itu. Ini bukti nyata yang selama ini kucari. "Ada satu hal lagi, Bu." Siti membuka album foto di teleponnya, menunjukkan serangkaian screenshot percakapan Amanda dengan seseorang bernama Rudy. "Amanda besok rencananya jalan. Pastikan Dokter Arif tidak bocor. Rudy dia tidak akan berani. Aku sudah kirim orang untuk ingatkan. Amanda bagus. Kalau Dinda sudah di penjara, kita bisa tenang nikmati uang Dwiki. Dunia seolah berputar. Ini lebih buruk dari yang kuduga. Amanda tidak hanya ingin merebut suamiku, tapi juga menghancurkanku secara finansial. Siti, kau harus bersembunyi. Amanda tidak akan segan menyakitimu jika tahu kau membocorkan ini." Dia mengangguk ketakutan. "Saya sudah mengirim anak saya ke rumah saudara di kampung. Tapi Bu Dinda..." Matanya penuh ketakutan. "Amanda punya koneksi preman. Dia tidak bekerja sendirian." Sebelum sempat merespons, telepon Siti bergetar. Wajahnya langsung pucat. "Dia telepon saya." Bisiknya ketakutan. "Angkat. Bicaralah biasa saja," desakku. Dengan tangan gemetar, Siti mengangkat telepon. "Halo, Bu Amanda." Suara Amanda yang nyaring bahkan bisa kudengar dari tempat dudukku. "Siti, kau di mana? Aku butuh bantuanmu sekarang." Saya di pasar, Bu. Mau belanja sayur." "Loh, tadi aku telepon tukang sayur langganan. Katanya kau tidak ke sana hari ini." Siti melirikku panik. Aku cepat-cepat menulis di notes teleponku. "Katakan ada di pasar lain. Saya ke pasar dekat terminal kali ini, Bu. Mau coba sayuran baru." "Jangan bohong padaku, Siti." Suara Amanda tiba-tiba dingin dan mengancam. "Aku tahu kau bertemu dengan Dinda. Kau pikir aku tidak menyadari teleponku diawasi? Pulang sekarang, atau anakmu yang akan menanggung akibatnya." Telepon tiba-tiba terputus. Siti terisak ketakutan. "Aku tidak boleh pulang, anak saya." Aku segera memeluknya erat. "Tenang, kita akan lindungi kalian berdua. Ayahku punya hubungan baik dengan polisi." Dengan cepat, aku mengirim pesan pada ayah untuk segera mendekat. Begitu mereka tiba, Komisaris Handoko langsung mengambil alih situasi.
Kami akan mengamankan Ibu Siti dan keluarganya, katanya tegas. Dinda, bawa semua bukti ini ke kantor polisi sekarang. Kita harus bergerak cepat sebelum Amanda menghancurkan bukti lainnya. Siti menatapku penuh air mata sebelum dibawa pergi oleh salah satu polisi. Maafkan saya, Bu Dinda. Saya mohon, selamatkan keluarga Bapak dari perempuan itu. Aku mengangguk, menggenggam erat botol racun dan telepon berisi bukti-bukti tak terbantahkan ini. Amanda mungkin pikir dia sudah menang. Tapi pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, kantor polisi terasa seperti set film drama kriminal. Lampu neon yang terlalu terang membuat bayang-bayang di dinding tampak tajam dan menyeramkan. Aku duduk di ruang interogasi kecil bersama ayah dan Komisaris Handoko, sementara di atas meja, semua bukti yang berhasil kami kumpulkan terpajang rapi. Botol racun dari kamar Amanda, rekaman video dari Siti, screenshot percakapan kotor Amanda dengan kaki tangannya, bahkan laporan awal dari apotek sehat yang mengonfirmasi resep palsu. Komisaris Handoko menghela napas panjang sambil memandangi dokumen-dokumen itu. Ini cukup untuk menahan Amanda, katanya, menggeser laporan ke arahku. Tapi kita harus bergerak cepat sebelum dia kabur atau menghancurkan bukti lain. Ayah mengangguk, wajahnya tegang. Bagaimana dengan perlindungan untuk Siti dan keluarganya? Sudah diatur. Mereka aman di tempat rahasia. Aku menatap botol racun itu, jemariku menari-nari di atas meja kayu yang dingin. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyaku, berusaha menahan getar di suaraku. Komisaris mengetuk-ngetuk meja dengan pensilnya. Kita buat jebakan. Amanda tidak tahu kita sudah dapatkan bukti ini. Kita bisa pancing dia melakukan kesalahan. Rencananya sederhana tapi berisiko. Aku akan mengirim pesan pada Amanda, berpura-pura menyerah dan meminta berdamai. Sementara itu, polisi akan mengawasi setiap gerak-geriknya. Dengan tangan gemetar, kuambil teleponku dan mengetik. Aku lelah melawan. Aku ingin bicara berdua saja. Besok di kafe dekat rumah, jam 10 pagi. Tidak ada polisi, tidak ada yang lain. Hanya kita. Aku menatap pesan itu lama sebelum akhirnya mengirimkannya. Jantungku berdegup kencang membayangkan reaksi Amanda. Tak sampai 5 menit, balasannya datang. Akhirnya kamu sadar juga. Baik, aku akan datang. Tapi ingat, bohong sedikit saja, dan semua bukti, racunmu, akan kuberikan ke polisi. Aku nyaris tersedak melihat ancaman terang-terangan itu. Bahkan sekarang, dia masih berusaha memutarbalikkan fakta. Komisaris Handoko tersenyum sinis. Dia terjebak dalam dramanya sendiri. Besok kita akan mengakhiri ini. Pagi berikutnya, kafe Rinjani terasa seperti panggung sandiwara. Aku duduk di meja paling pojok, tangan menggenggam erat cangkir kopi yang sudah dingin. 2 polisi wanita berseragam sipil berpura-pura asyik mengobrol di meja sebelah, sementara Komisaris Handoko dan timnya berjaga di mobil taktis di belakang bangunan. Jam 10.05, Amanda akhirnya muncul, dengan gaya khasnya. Dia mengenakan dress putih polos yang membuatnya terlihat seperti bidadari tak bersalah. Rambutnya tergerai indah, senyum manis terpampang di bibirnya yang dioles lipstik merah menyala. Dinda, sapanya dengan nada merendahkan sambil duduk di hadapanku. Kau terlihat hancur. Aku mengepalkan tangan di bawah meja, berusaha menahan amarah. Aku sudah kalah, Amanda. Apa yang kau inginkan dariku? Dia mengulum senyum kemenangan, matanya berbinar licik. Pengakuan tertulis bahwa kau yang meracuni Bu Isti. Lalu pernyataan bahwa kau melepaskan Dwiki dengan sukarela. Dan untuk itu, bisiknya, mendekatkan wajahnya, aku akan memastikan polisi tidak menahanmu. Kau bisa pergi dengan tenang. Aku berpura-pura termenung,
memberi waktu bagi polisi yang sedang merekam setiap kata dari alat penyadap kecil di bajuku. Baiklah, akhirnya kuucapkan pelan. Tapi ada satu hal yang ingin ku tahu. Kenapa? Kenapa kau melakukan semua ini? Amanda tertawa kecil, lalu menyeruput kopinya dengan elegan. Karena aku pantas dapatkan yang lebih baik, Dinda. Dwiki, rumah itu, kehidupan mewah itu, semua seharusnya milikku dari dulu. Kau hanya penghalang sementara. Suaranya begitu dingin dan penuh perhitungan, membuat bulu kuduku berdiri. Dan Bu Isti? Dia menyayangimu seperti anak sendiri. Wajah Amanda berubah sejenak, tapi cepat kembali dingin. Dia akan pulih. Itu hanya obat pencahar dosis tinggi. Aku tidak berniat membunuhnya, hanya membuatmu terlihat bersalah. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Dari ekspresinya yang berubah drastis, jelas kabar buruk. Rudy, apa maksudmu polisi menggeledah apartemenku? Suaranya meninggi tanpa sadar. Saat itulah Komisaris Handoko dan 3 polisi lainnya masuk ke kafe dengan langkah tegas. Amanda Putri, suara komisaris bergema. Anda ditahan atas tuduhan percobaan pembunuhan, pemalsuan dokumen, dan konspirasi kejahatan. Wajah Amanda berubah pucat. Ini kesalahan Dinda Yang. Kami sudah memiliki rekaman pengakuan Anda sendiri, potong komisaris sambil mengacungkan alat perekam. Ditambah bukti-bukti lain yang cukup untuk menghukum Anda. Amanda berdiri terhuyung, matanya liar melihat sekeliling mencari jalan keluar. Ketika polisi mendekat untuk memborgolnya, dia tiba-tiba menjerit. Ini perangkap. Dinda yang meracuni. Teriakannya terputus ketika melihat seseorang masuk dari pintu belakang kafe. Mas Dwiki, wajahnya hancur, matanya merah oleh air mata. Sudah cukup, Amanda. Suaranya parau. Aku dengar semuanya. Aku tidak menyangka kau bisa sejahat ini. Amanda tergagap, lalu tiba-tiba tubuhnya limbung. Tangannya memegangi perut, persis seperti Bu Isti dulu. Aku tidak enak badan. Rintihnya sebelum terjatuh. Kafe langsung gempar. Komisaris cepat menelepon ambulans sambil memeriksa cangkir kopi di depan Amanda. Ini aneh, bisikku pada komisaris. Dia tidak minum apapun selain kopi yang dipesannya sendiri. Tiba-tiba, mataku menangkap sesuatu. Sebuah botol kecil terjatuh dari tas Amanda. Komisaris cepat mengambilnya, membuka tutupnya, dan mengendus isinya. Obat pencahar yang sama, gumamnya. Aku terdiam, menyadari sesuatu yang mengerikan. Amanda baru saja menjadi korban rencananya sendiri. Ketika ambulans membawanya pergi, Mas Dwiki mendekatiku dengan langkah gontai. Matanya penuh penyesalan yang dalam. Dinda, aku mengangkat tangan, menghentikannya. Bukan sekarang, Dwiki. Kita masih punya banyak yang harus diselesaikan. Dia mengangguk pelan, air mata mengalir di pipinya. Di luar, sorot kamera wartawan sudah mulai berkerumun. Skandal ini akan menjadi berita besar besok. Tapi satu hal yang aku tahu, karma tidak pernah salah alamat. Rumah sakit itu terlalu terang, terlalu dingin, dan terlalu sunyi. Aku duduk di lorong UGD, tangan menggenggam erat bangku plastik keras yang membuat pinggangku pegal. Bau disinfektan menusuk hidung, bercampur dengan aroma kopi pahit dari mesin otomatis di sudut ruangan. Di seberangku, Mas Dwiki mondar-mandir seperti harimau dalam sangkar, tangannya terkepal, keningnya berkerut dalam. Setiap detik yang berlalu tanpa kabar tentang kondisi Amanda seperti memakan hidupnya dari dalam. Aku seharusnya merasa puas. Inilah karma yang ditunggu. Amanda terbaring tak berdaya, persis seperti yang dilakukannya pada Bu Isti. Tapi yang kurasakan justru hampa. Kosong. Seperti menonton sandiwara tragis di mana aku tak lagi tahu peran mana yang harus dimainkan. Dinda.
Suara Mas Dwiki yang serak memecah kesunyian. Dia berhenti di depanku, matanya merah. Wajahnya yang biasanya tampan kini tampak 10 tahun lebih tua. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tangannya meraih udara seperti mencari kata-kata yang tak kunjung datang. Tuhan, Dinda, maafkan aku. Dia merosot di lantai di hadapanku, tangan menggenggam ujung jubahku seperti anak kecil yang takut ditinggal. Air matanya jatuh membasahi kain itu, membentuk noda gelap yang perlahan melebar. Aku ingin memeluknya, ingin menghapus rasa sakit itu. Tapi tubuhku membeku. Terlalu banyak luka, terlalu banyak pengkhianatan. Mas, jangan. Suaraku lebih keras dari yang kuinginkan. Kita tidak bisa melompat dari pengkhianatan ke maaf dalam satu malam. Dia mengangguk pelan, wajahnya hancur. Aku tahu. Aku tidak berharap. Pintu UGD terbuka. Seorang dokter dengan jas lab berdarah-darah muncul. Wajahnya lelah. Keluarga Amanda Putri. Mas Dwiki berdiri cepat. Bagaimana keadaannya? Stabil. Keracunan natrium sulfat dosis tinggi. Sama seperti kasus ibu Anda sebelumnya. Dokter itu melirikku sebentar. Lalu kembali fokus pada Dwiki. Dia akan dirawat intensif semalam. Anda bisa menunggu di ruang. Aku bukan keluarganya. Potong Dwiki tiba-tiba. Suaranya tegas. Urusannya dengan polisi. Aku hanya ingin memastikan dia tidak mati sebelum menghadapi pengadilan. Dokter itu terkejut. Lalu mengangguk cepat sebelum kembali ke balik pintu otomatis. Aku menatap Dwiki. Melihat perubahan drastis dalam sikapnya. Kau yakin tidak ingin menunggu? Dia penting bagimu. Dia menggeleng, matanya sekarang berapi-api. Dia penipu ulung, Dinda. Selama ini, setiap kata, setiap senyum, setiap pelukan, semua sandiwara. Aku bodoh yang tidak melihatnya. Angin malam menerpa wajahku ketika kami keluar dari rumah sakit. Dwiki membuka pintu mobilnya untukku. Gestur kecil yang dulu selalu dilakukannya, tapi sudah lama hilang. Mau kuantar kemana? Tanyanya pelan. Aku berpikir sejenak. Rumah orang tuaku. Dia mengangguk, wajahnya jatuh meski berusaha menyembunyikannya. Sepanjang perjalanan, hanya suara mesin yang memenuhi kesunyian antara kami. Baru ketika mobil berhenti di depan rumah orang tuaku, dia akhirnya berbicara. Dinda, aku tidak bisa meminta maaf yang cukup. Tapi tolong ketahui, aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk membuktikan bahwa aku layak mendapat kesempatan kedua darimu. Aku membuka pintu mobil, udara malam yang segar menyambut. Dwik, kau tahu kenapa aku mengatur pertemuan dengan Amanda hari ini? Dia menggeleng, matanya penuh tanya. Karena meski semua yang terjadi, aku masih mencintaimu. Aku menatapnya langsung, memastikan dia melihat ketulusanku. Tapi cinta saja tidak cukup. Kami butuh waktu. Butuh penyembuhan. Butuh bukti nyata, bukan sekadar kata-kata. Dia mengangguk pelan, air mata kembali menggenang. Apa yang harus kulakukan? Mulailah dengan jujur. Sepenuhnya. Aku menghela napas. Sudah berapa lama perselingkuhan ini terjadi? Wajahnya berkerut dalam kesakitan. Tidak pernah ada perselingkuhan fisik, Dinda. Aku bersumpah. Tapi, emosional? Mungkin sejak 3 bulan lalu ketika proyek kantor mempertemukan kami lagi. Dan kau tidak menyadari dia mendekatimu dengan niat jahat. Aku terlena. Dia membuatku merasa dihargai, didengarkan. Saat itu, kita sedang sering bertengkar tentang rencana punya anak. Suaranya pecah. Tapi bukan alasan untuk mengkhianatimu. Aku menutup mata, mencerna pengakuannya. 3 bulan. 3 bulan kebohongan.
3 bulan di mana Amanda merancang kejatuhanku sementara suamiku membiarkannya. Aku butuh waktu, Mas. Dia mengangguk, tak berani menatapku. Seberapapun yang kau butuhkan, aku akan menunggu. Ketika aku melangkah masuk ke rumah, meninggalkannya sendirian di mobil, hujan mulai turun perlahan. Butir-butir air itu seperti mencuciku dari semua kepahitan hari ini. Besok akan ada tantangan baru, proses hukum Amanda, rekonsiliasi dengan Bu Isti, mungkin juga dengan masyarakat yang sudah menghakimiku. Tapi untuk malam ini, biarlah air hujan yang membasahi luka-luka kami. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lewat celah gorden kamarku, membentuk garis-garis emas di lantai kayu yang sudah usang. Aku terbaring menatap langit-langit, mencoba mengatur napas yang masih terasa berat setelah semalam. Hujan telah berhenti, tapi bekasnya masih terasa di udara. Bau tanah basah yang menusuk hidung, mengingatkanku pada tangisan Mas Dwiki di mobil. Telepon di samping bantal bergetar. Pesan dari Komisaris Handoko. Amanda ditahan resmi. Pengacaranya mencoba bawa pasal gangguan jiwa. Kami butuh kesaksianmu hari ini. Jari-jariku gemetar mengetik balasan. Masih terlalu pagi untuk memikirkan pengadilan, pengacara, atau Amanda. Yang kupikirkan sekarang adalah Bu Isti, ibu mertuaku yang masih di rumah sakit, yang menjadi korban paling tidak bersalah dalam drama ini. Aku mandi dengan air yang hampir mendidih, berharap bisa membersihkan semua kenangan buruk semalam. Tapi ketika handuk menggosok kulit, mataku tertarik pada luka kecil di tangan, goresan pisau saat aku membuat kopi untuk Bu Isti. Luka sederhana yang menjadi awal bencana. Kamu mau ke rumah sakit? Tanya ibu dari balik pintu. Suaranya penuh kehati-hatian seperti sedang berbicara dengan kaca rapuh yang bisa pecah kapan saja. Aku mengangguk, melilitkan handuk di tubuh. Aku harus menemui Bu Isti. Jelaskan semuanya. Ibu masuk, membawa segelas teh hangat dan sepiring roti bakar. Makan dulu. Kamu butuh tenaga. Dia duduk di tepi tempat tidur. Matanya mengamati wajahku yang bengkak. Ayah sudah ke kantor polisi pagi-pagi. Katanya kasus ini akan besar. Ada unsur percobaan pembunuhan, pemalsuan resep, bahkan ancaman pada saksi. Aku menyeruput teh, menghangatkan tenggorokan yang kering. Aku tidak ingin ini jadi tontonan publik, Bu. Tapi itu sudah terjadi, sayang. Ibu menyentuh pundakku. Berita sudah menyebar. Tetangga-tetangga yang dulu menuduhmu, sekarang malu. Aku memejamkan mata. Tidak ada kepuasan dalam pembalasan ini. Hanya kehampaan. Rumah sakit berbeda di siang hari. Lorong-lorongnya ramai dengan pengunjung. Suara roda troli makanan, tangisan bayi, dan obrolan para perawat. Aku berjalan pelan menuju kamar Bu Isti, tangan menggenggam erat buket bunga mawar, kesukaannya. Ketika aku mengetuk pintu, suara lembut dari dalam menyuruhku masuk. Bu Isti sedang duduk di tepi tempat tidur, mengenakan baju tidur biru muda, rambutnya yang biasanya rapi kini terurai acak-acakan. Wajahnya masih pucat, tapi matanya bersinar ketika melihatku. Dinda. Seketika lututku lemas. Bu, aku. Dia mengulurkan tangan, memotong kata-kataku. Sudah, nak. Tidak usah jelaskan. Siti sudah telepon aku semalam. Air mata mengalir deras di pipiku. Aku berlutut di samping tempat tidurnya, memeluk erat tangannya yang dingin. Maafkan aku, Bu. Aku tidak melindungimu. Bodoh kamu, bisiknya sambil membelai rambutku. Kamu korban juga. Kita semua dikhianati Amanda. Dia menyuruhku duduk di sampingnya, lalu menceritakan bagaimana Amanda sering, kebetulan, mengunjunginya di rumah sakit, selalu membawa makanan dan cerita-cerita buruk tentangku. Dia bilang kamu sering pergi malam-malam tanpa pamit. Bilang kamu punya hubungan dengan rekan kerjamu. Ujar Bu Isti, matanya berkaca-kaca.
Aku seharusnya tidak percaya. Tapi dia sangat meyakinkan. Aku menggigit bibir. Di mana Dwiki selama ini? Kenapa dia tidak melindungi kita dari Amanda? Bu Isti menghela napas panjang. Anakku itu keras kepala tapi lemah hati. Amanda memanfaatkan itu, merayu dengan pujian, membuatnya merasa seperti pahlawan yang disia-siakan istrinya. Pintu kamar terbuka perlahan. Kami berdua menoleh, Mas Dwiki berdiri di ambang pintu, membawa makanan dalam rantang. Wajahnya terkejut melihatku di sana. Aku tidak tahu Dinda di sini, gumannya, seperti anak kecil ketakutan. Bu Isti dengan tegas menyuruhnya masuk. Sudah, Dwiki, jangan berdiri di situ seperti pencuri. Ini istrimu. Dia melangkah pelan, meletakkan rantang di meja samping tempat tidur. Matanya tidak berani menatapku langsung. Bu, bagaimana kondisi hari ini? Tanyanya, berusaha fokus pada ibunya. Bu Isti tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengambil tangan kami berdua dan menyatukannya. Aku hanya punya satu permintaan sebelum pulang dari rumah sakit. Lihat kalian berdamai. Tangan Dwiki hangat dan gemetar di genggamanku. Aku bisa merasakan setiap detak jantungnya melalui sentuhan itu. Ibu. Protesku lemah. Tidak, Dinda, potong Bu Isti tegas. Aku tidak minta kalian langsung baikan. Tapi mulailah bicara. Sungguh-sungguh bicara. Dia dengan sengaja berdiri dan mengumumkan akan jalan-jalan sebentar, meninggalkan kami berdua sendirian dengan segudang kebisuan yang menyesak. Dwiki adalah yang pertama memecah kesunyian. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Mulailah dari kebenaran, jawabku, memandang lurus ke matanya yang penuh penyesalan. Semua kebenaran, tidak peduli seberapa menyakitkan. Dia menarik napas dalam, lalu duduk di kursi di hadapanku. Amanda dan aku tidak pernah sampai keranjang, Dinda. Tapi secara emosional, aku berselingkuh. Aku membiarkan dia meracuni pikiranku tentangmu. Setiap kata seperti pisau, tapi aku perlu mendengarnya. Apa yang dia katakan tentangku? Dia bilang kamu berselingkuh dengan rekan kerjamu. Bilang kamu sengaja menunda punya anak karena tidak mencintaiku lagi. Suaranya pecah. Dan aku bodohnya percaya. Aku menutup mata, mencerna pengakuannya. Betapa mudahnya bangunan rumah tangga kami dirobohkan oleh bisikan wanita licik. Kenapa, Mas? Suaraku bergetar. Setahun pernikahan, 5 tahun pacaran. Apa begitu mudah kau meragukanku? Dia meremas-remas tangannya sendiri sampai buku-buku jarinya memutih. Aku merasa tidak cukup baik untukmu akhir-akhir ini. Proyek kantor gagal, tagihan menumpuk, lalu kita sering bertengkar tentang anak. Aku tidak butuh suami sempurna, Mas. Aku butuh suami yang percaya padaku di saat paling buruk sekalipun. Suaraku meninggi tanpa kusadari. Dia menunduk, bahunya gemetar. Aku tahu. Dan aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk menebus kesalahan ini. Kami terdiam lama. Suara monitor detak jantung dari kamar sebelah menjadi pengisi kesunyian yang aneh. Aku tidak bisa berjanji akan memaafkanmu sepenuhnya. Akhirnya kuucapkan pelan. Tapi aku bersedia mencoba, perlahan. Dia mengangkat wajah, matanya penuh harap yang rapuh. Itu lebih dari yang kuharapkan. Bu Isti kembali tepat pada waktunya. Wajahnya cerah melihat tangan kami yang masih terhubung. Sudah selesai bicara. Baru permulaan, Bu, jawabku jujur. Tapi mungkin, hanya mungkin, ini awal yang baik. Pintu kantor polisi itu terasa berat ketika kudorong. Seperti gerbang menuju dunia baru yang tak ingin kumasuki. Bau kertas, kopi kental, dan disinfektan memenuhi ruang tunggu yang penuh dengan wajah-wajah lelah. Komisaris Handoko sudah menungguku di meja kerjanya.
tumpukan dokumen dan foto-foto bukti tersebar di depannya. "Dinda, duduklah." Dia menyambutku dengan anggukan singkat. Wajahnya serius tapi tidak tanpa simpati. "Kami sudah mengumpulkan lebih banyak bukti terhadap Amanda." Aku melipat tangan di atas meja, berusaha menahan gemetar yang tak bisa kukendalikan sejak pagi. "Apa saja yang ditemukan?" Dia menggeser beberapa foto ke arahku. Gambar kamar Amanda di rumah kami yang penuh dengan catatan tentang kebiasaanku, jadwalku, bahkan foto-foto intim keluargaku yang dicetak dan diberi tanda merah. "Kami juga menemukan ini," komisaris melanjutkan, mengeluarkan sebuah diari kecil dari map berlabel barang bukti. Halaman demi halaman dipenuhi tulisan Amanda yang rapi tapi isinya mengerikan. Hari ini lagi-lagi Dwiki bercerita tentang Dinda. Aku harus mempercepat rencanaku. Dia tidak layak mendapatkannya. Bu Isti mulai curiga. Aku perlu sesuatu yang dramatis, sesuatu yang akan membuat Dinda terlihat seperti monster. Aku menutup buku itu dengan cepat, tak tahan membaca lebih jauh. Dia benar-benar merencanakan semuanya. Komisaris menghela napas. Yang lebih mengkhawatirkan, kami menemukan komunikasinya dengan seseorang bernama Rudy, preman bayaran yang biasa dia gunakan untuk mengintimidasi. Dia menunjukkan transkrip percakapan yang membuat darahku membeku. "Amanda, besok Dinda akan ke apotek. Pastikan dia tidak sampai bertemu Dokter Arif. Rudy, jangan khawatir. Aku punya orang yang akan menghalanginya." Apakah ini ancaman fisik?" Tanyaku, suaraku hampir tidak keluar. "Kami sedang menyelidiki. Tapi ada kabar baik. Siti bersedia menjadi saksi kunci. Pengakuannya plus bukti-bukti ini akan memenangkan kasus ini." Aku mengangguk, tapi pikiran melayang pada satu hal. Amanda mungkin ditahan, tapi jaringan jahatnya masih ada di luar sana. Ketika aku keluar dari kantor polisi, langit mendung menggelap seperti mencerminkan kegelisahanku. Aku berjalan cepat menuju parkiran, tangan erat menggenggam tas berisi dokumen yang diberikan komisaris. Tiba-tiba, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. "Halo." Suara laki-laki kasar menyambar telingaku. "Dengar baik-baik, Nona. Urusannya sudah selesai. Amanda ditahan. Kamu menang. Jangan lanjutkan kasus ini kalau tidak ingin keluarga celaka." Nafasku tercekat. "Siapa ini?" "Rudy." Tertawa sinis di seberang sana. "Kami tahu di mana ibumu belanja, di mana ayahmu bekerja. Bahkan rumah sakit tempat Bu Isti dirawat." Telepon tiba-tiba terputus. Kaki-kakiku lemas, bersandar pada tembok terdekat untuk menahan tubuh yang hampir kolaps. Mereka mengawasiku. Mereka tahu segalanya. Dan ancaman itu nyata. Tangan-tanganku gemetar begitu parah hingga dokumen-dokumen yang kubawa dari kantor polisi berserakan di lantai rumah orang tuaku. Suara telepon ancaman tadi masih bergema di telingaku, membuat setiap bayangan di sudut ruangan seakan menyimpan bahaya. "Ibu, Ayah, kita harus bicara." Suaraku bergetar memanggil mereka ke ruang keluarga. Wajah ayah langsung berkerut melihat kepanikanku. "Apa yang terjadi, Nak?" Dengan suara terputus-putus, ku ceritakan ancaman telepon tadi. Ibu langsung memelukku erat, sementara ayah mengeluarkan teleponnya dengan wajah seperti baja. "Ini sudah melampaui batas," geramnya sambil menghubungi Komisaris Handoko. Sementara ayah berbicara dengan polisi, mataku tertarik pada berita di televisi yang sengaja dibisukan. Gambar Amanda di bawah judul, "Wanita pembunuh berencana ditahan." Tanpa pikir panjang, kuambil remote dan menaikkan volumenya. Amanda Putri, tersangka kasus percobaan pembunuhan terhadap ibu mertua, hari ini dikenai pasal tambahan setelah ditemukannya bukti konspirasi dengan jaringan preman bayaran. Polisi juga menyita sejumlah dokumen yang diduga berisi rencana penguasaan aset keluarga korban.
Reporter itu kemudian menyebutkan sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Informasi terbaru menyebutkan Amanda ternyata memiliki catatan kriminal serupa di kota sebelumnya, di mana dia diduga melakukan modus serupa terhadap keluarga pengusaha muda sebelum akhirnya kabur dengan sejumlah uang. Tuhan. Ibu berbisik, tangannya menutup mulut. Aku segera membuka laptop dan dengan gemetar mengetik nama Amanda, kasus, nama kota asalnya. Hasil pencarian membuat bulu kuduku berdiri. Artikel dari 2 tahun lalu tentang seorang wanita cantik yang menjebak pengusaha kaya hingga hampir bunuh diri. Dengan foto samar yang tak bisa disangkal lagi adalah Amanda. Selama ini, bisikku, dia penjahat kawakan. Telepon ayah berbunyi. Komisaris Handoko mengabarkan bahwa mereka sudah melacak panggilan ancaman tadi dan sedang mengamankan lokasi. Tapi untuk sementara, lebih baik kalian mengungsi ke tempat aman, sarannya. Malam itu, kami mengemasi barang seperlunya. Aku tak henti-hentinya memandangi rumah kecilku yang penuh kenangan ini. Apakah aku akan bisa kembali dengan selamat? Tiba-tiba, dering telepon memecah kesunyian. Nomor tak dikenal lagi. Dengan jantung berdebar, kuangkat. Jangan angkat. Ayah berusaha menghentikanku, tapi sudah terlambat. Suara di seberang bukan lagi Rudy yang kasar, melainkan Amanda sendiri, lemah tapi masih penuh racun. Dinda, kau pikir menang? Kau hanya memperpanjang penderitaanmu. Amanda, bagaimana kau bisa? Pengacaraku hebat. Aku keluar sementara dengan jaminan. Dan sekarang aku punya utang dendam padamu. Garis itu tiba-tiba terputus. Aku berdiri membeku, menyadari satu hal mengerikan. Permaisuri sandiwara itu belum selesai dengan kami. Mobil sewa yang kami tumpangi melaju kencang menyusuri jalan tol yang sepi di tengah malam. Aku duduk di kursi belakang, memeluk erat tas berisi dokumen penting dan beberapa barang pribadi. Ibu di sampingku terus berdoa dengan rosario, sementara ayah di depan menyetir dengan wajah tegang, sesekali melirik ke spion untuk memastikan kami tidak diikuti. Hujan deras mulai turun, butir-butir air menghantam kaca depan seperti tembakan kecil, membuat pandangan semakin buram. Suara sirine ambulans di kejauhan membuatku bergidik. Entah mengapa, setiap kali mendengar suara itu, aku seperti kembali ke pagi ketika Bu Isti dilarikan ke rumah sakit. Teleponku bergetar. Pesan dari Mas Dwiki. Dinda, di mana kalian? Aku baru dapat kabar Amanda dibebaskan dengan jaminan. Aku khawatir. Jemariku menari di atas layar, ragu harus menjawab apa. Sejak pertemuan di rumah sakit, kami memang mulai berkomunikasi lagi. Tapi kepercayaan masih rapuh seperti kaca tipis. Ayah melihat kebimbanganku melalui kaca spion. Dwiki yang menghubungi. Aku mengangguk pelan. Beritahu dia kita sedang menuju rumah Tante Lili di Bogor, kata ayah setelah berpikir sejenak. Tapi pastikan dia tidak memberitahu siapa-siapa, bahkan ibunya sendiri. Aku mengetik balasan singkat, tanpa banyak penjelasan. Tak lama, balasannya masuk. Aku mengerti. Aku akan ke kantor polisi besok pagi, memastikan kasus ini tidak dihentikan. Dinda, hati-hati. Ada sesuatu dalam nada pesannya yang membuat dadaku sesak. Kekhawatiran tulus yang dulu selalu ada sebelum segalanya berantakan. Rumah Tante Lili, sepupu jauh ibu, adalah villa kecil tersembunyi di antara perkebunan teh. Saat kami tiba, jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Tante Lili yang sudah menunggu langsung memeluk kami erat. Sudah aman di sini, bisiknya sambil memandu kami masuk. Tetangga terdekat berjarak setengah kilometer. Kamar yang disediakan untukku sederhana tapi nyaman. Tapi ketika aku berbaring, tidur tak kunjung datang. Pikiranku dipenuhi oleh bayangan Amanda yang bebas, Rudy dan ancamannya, serta suara Mas Dwiki yang penuh penyesalan. Pukul 4 pagi, teleponku berdering lagi, nomor tidak dikenal.
Dengan jantung berdebar, kuangkat perlahan. Bu Dinda. Suara itu membuatku tercekat. Bukan Amanda, bukan Rudy, tapi Siti, pembantu kami. Suaranya berbisik ketakutan. Bu, saya harus bicara cepat. Amanda datang ke rumah tadi malam dengan polisi. Mereka menyita laptop dan beberapa dokumen Bapak. Apa? Dengan polisi? Iya, katanya atas nama penyelidikan. Tapi, Bu, saya lihat Amanda memberi sesuatu pada polisinya. Seperti suap. Kepalaku pusing. Ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Amanda bahkan sudah menyusup ke aparat hukum. Siti, kau harus pergi dari sana sekarang. Mereka bisa. Terdengar suara bentakan di latar belakang, lalu jeritan Siti, dan telepon tiba-tiba terputus. Aku segera menelepon Komisaris Handoko, tapi yang mengangkat adalah asistennya. Komisaris sedang rapat tertutup dengan jaksa. Ada perkembangan baru dalam kasus ini. Perkembangan seperti apa? Tanyaku panik. Maaf, Ibu. Saya tidak diizinkan. Percakapan terputus tiba-tiba. Aku mencoba menelepon lagi, tapi sudah tidak bisa tersambung. Dengan gemetar, kucek media sosial. Tagar Amanda Putri sudah trending. Dengan berbagai portal berita melaporkan pembebasan wanita karir yang dituduh meracuni mertua karena kurang bukti. Foto-foto Amanda keluar dari pengadilan tersenyum manis, mengenakan kacamata hitam dan gaun putih, gambar sempurna korban yang difitnah. Dan yang paling menghancurkan, di salah satu foto, terlihat Mas Dwiki berdiri beberapa langkah di belakangnya, wajahnya tidak terbaca. Komentar netizen bertebaran. Katanya suaminya sudah memaafkan dan sadar istrinya yang jahat. Amanda tidak bersalah. Semua rekayasa istri yang cemburu buta. Teleponku jatuh ke tempat tidur. Air mata mengalir deras. Apakah mungkin, setelah segalanya, Dwiki kembali memilih Amanda? Pukul 5.37 pagi, fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika aku terduduk lemas di lantai kamar mandi villa, memeluk lutut ke dada sambil menatap telepon yang terus berdering tanpa henti. Nama Mas Dwiki berkedip-kedip di layar, tapi aku tak kuasa mengangkatnya. Gambar dirinya berdiri di belakang Amanda seperti pisau yang terus memuntir di dalam dadaku. Air pancuran di atas kepala membasahi seluruh tubuhku. Pakaian tidur yang masih melekat basah kuyup, tapi aku tak peduli. Air dingin yang menggigilkan itu masih lebih hangat dibanding rasa beku yang menyelimuti hatiku. Dinda? Suara Tante Lili mengejutkanku saat dia membuka pintu kamar mandi. Apa yang terjadi? Dia berhenti mid-sentence begitu melihat kondisiku. Lalu segera bergegas mengambil handuk besar dan menyelimutkanku. Lihat ini, bisikku serak, mengacungkan telepon yang menampilkan foto Dwiki dan Amanda. Tante Lili mengerutkan kening, lalu mengambil telepon dan memperbesar gambar. Tunggu, kamu pikir dia memihak Amanda lagi? Lihat lebih dekat, Dinda. Dia menunjuk sesuatu di foto yang tak kulihat sebelumnya. Tangan Dwiki yang terkepal erat di sisi tubuhnya, urat di lengannya yang menegang, rahangnya yang mengeras meski tersenyum tipis. Dan yang paling penting, seorang polisi berseragam berdiri di antara mereka, jelas memisahkan. Ini foto yang diambil sepenggal, bisik Tante Lili. Jangan langsung percaya media. Teleponku berdering lagi, kali ini dari nomor tak dikenal. Dengan hati berdebar, kuangkat. Dinda, jangan bicara, dengarkan. Suara Dwiki yang terdesak, berbisik cepat. Aku dipaksa menemani Amanda ke pengadilan. Mereka mengancam akan menyakiti ibuku jika tidak menurut. Tapi aku rekam semuanya. Percakapan Amanda dengan polisi yang disuap, pengakuannya tentang meracuni ibu, semuanya. Apa? Bagaimana? Kantor polisi di Jalan Sudirman, besok pukul 10. Bawa bukti-bukti yang kamu punya. Aku sudah atur dengan Komisaris Handoko yang asli,
yang kemarin bukan dia, tapi orang Amanda. Telepon terputus tiba-tiba. Aku menatap Tante Lily dengan mata berkaca-kaca, mencerna informasi baru ini. Kita harus ke Jakarta besok, kataku tegas. Pukul 8 pagi, kami sudah berkemas. Ayah bersikeras ikut, meski aku memohon agar dia dan ibu tetap di villa yang aman. Tidak mungkin aku membiarkan anakku menghadapi ini sendirian, sanggah ayah sambil memeriksa isi tasnya, sebuah pistol kecil yang kusadari dia bawa dengan izin resmi. Perjalanan kembali ke Jakarta terasa seperti mimpi buruk. Setiap mobil yang mendekat membuat jantungku berdegup kencang. Setiap polisi di jalan tol kami curigai sebagai antek Amanda. Tapi yang paling mengerikan adalah ketika kami melewati rumah sakit tempat Bu Isti dirawat. Gerombolan wartawan berkerumun di depan, dan di antara mereka, aku melihat sosok Rudy dengan beberapa preman lainnya sedang mengawasi. "Berhenti," seruku pada ayah. Dengan hati-hati, ayah memarkir mobil di sisi jalan yang agak jauh. Aku mengeluarkan telepon dan memotret kerumunan itu dari kejauhan, lalu mengirimkannya pada Dwiki dengan pesan. Rudy dan teman-temannya di RS. Mereka mengawasi Bu Isti. Balasannya datang seketika. Ya, mereka ancam akan menyakiti ibu jika aku tidak patuh. Tapi besok Komisaris Handoko yang asli sudah siapkan pengawalan ketat. Percayalah padaku, Dinda. Aku menatap pesan itu lama, lalu menatap ayah. Kita harus menyelamatkan Bu Isti juga. Ayah mengangguk, wajahnya berkerut dalam konsentrasi. Kita butuh bantuan lebih banyak. Dia menelepon seseorang. Ternyata temannya di militer. Percakapan singkat itu membuatku sedikit lega. Ada rencana penyelamatan tersusun untuk besok. Malam hari, di sebuah losmen kecil di pinggiran Jakarta yang kami jadikan markas sementara, aku duduk di tepi tempat tidur sambil memeriksa semua bukti untuk kesekian kalinya. Tiba-tiba, teleponku berdering. Video call dari nomor tak dikenal. Dengan hati berdebar, kuangkat. Yang muncul adalah wajah Amanda, tapi berbeda. Tanpa makeup, mata bengkak, di sebuah ruangan yang remang-remang. Dinda, suaranya parau, sama sekali tidak seperti biasanya. Aku perlu bicara. Aku membeku. Apa yang kau inginkan? Wajahnya berkerut seperti sedang berperang dengan dirinya sendiri. Aku tahu besok rencanamu. Dengar, aku tidak menyangka segalanya akan menjadi seperti ini. Rudy dan teman-temannya, mereka gila. Aku takut. Jadi sekarang kau mau berkhianat pada mereka? Tanyaku dingin. Air mata mengalir di wajahnya. Mereka akan membunuhku setelah besok. Aku punya bukti lebih banyak. Tapi aku butuh perlindungan. Aku menatapnya lama, mempertimbangkan setiap kemungkinan. Ini bisa jadi jebakan terakhirnya. Tapi, besok, kantor polisi. Datang sendiri, tanpa Rudy, dan kita bicara. Amanda mengangguk cepat sebelum video terputus. Aku terduduk lemas. Apakah mungkin Ratu Sandiwara ini akhirnya terjebak dalam permainannya sendiri? Besok akan menjawab segalanya. Pagi itu, Jakarta diguyur hujan deras yang seolah ingin membersihkan segala kebusukan yang tersembunyi. Aku berdiri di bawah payung besar ayah, menatap gedung kantor polisi yang megah di seberang jalan, tempat di mana nasib kami semua akan ditentukan. Air hujan yang mengalir di aspal menciptakan kabut tipis, membuat siluet orang-orang yang berlalu lalang terlihat samar seperti hantu. Kita tunggu dulu sinyal dari Komisaris Handoko, bisik ayah, matanya tak lepas dari arus lalu lintas di sekitar kami. Sejak tadi pagi, kami sudah 3 kali berpindah lokasi, memastikan tidak ada yang mengikuti. Telepon di genggamanku bergetar. Pesan dari Dwiki. Di dalam sudah siap. Amanda datang dengan pengacaranya 10 menit lagi. Komisaris asli ada di ruangannya. Password, bunga melati, untuk mengidentifikasinya. Aku mengangguk pada ayah. Sudah waktunya.
Dengan langkah pasti, kami menyeberang jalan. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan menuju medan perang. Di lobi kantor polisi, beberapa wartawan sudah berkumpul. Amanda pasti sengaja memanggil mereka untuk memainkan perannya sebagai korban. Seorang petugas mendekati kami. "Ibu Dinda, silakan ikut saya." Dia membawa kami melalui lorong-lorong belakang yang sepi, jauh dari keramaian wartawan. Saat melewati sebuah ruang interogasi, aku melihat Amanda melalui kaca satu arah, duduk sendirian dengan wajah pucat, jauh dari kesan percaya diri yang biasa dipamerkannya. Kami akhirnya tiba di sebuah ruang rapat kecil. Dan di sana, duduklah Mas Dwiki, bersama seorang pria berwajah tegas yang segera memperkenalkan diri sebagai Komisaris Handoko yang asli. "Dinda." Dwiki berdiri cepat. Wajahnya campur aduk antara lega dan khawatir. Matanya merah, garis-garis kelelahan jelas terlihat di wajahnya yang biasanya selalu rapi. Aku ingin berlari memeluknya, tapi kakiku membeku. Terlalu banyak luka, terlalu banyak pengkhianatan. Kami hanya saling menatap dalam diam, sampai komisaris memecah kesunyian. "Kita tidak punya banyak waktu." Amanda bersedia menjadi saksi melawan Rudy dan jaringan premannya, dengan syarat dia mendapat perlindungan. Aku terkejut. Setelah semua yang dia lakukan, Dwiki mengeluarkan sebuah flash disk. Dia merekam semua percakapannya dengan Rudy, termasuk rencana pembunuhan terhadap Bu Isti jika aku tidak menuruti kemauan mereka. Komisaris menambahkan, "Ini lebih besar dari yang kita kira. Ada oknum polisi, hakim, bahkan jaksa yang terlibat. Amanda hanya pion dalam permainan besar." Pintu ruangan terbuka tiba-tiba. Seorang polisi muda masuk tergesa-gesa. "Pak, situasi darurat." Rudy dan orang-orangnya baru saja memasuki gedung. Mereka bilang ada surat perintah penangkapan untuk Amanda dari Kejaksaan Tinggi. Semua orang di ruangan itu tegang. Komisaris Handoko mengutuk pelan. Itu pasti surat palsu. Mereka mau membungkam Amanda sebelum sempat bersaksi. Dengan gerakan cepat, komisaris membuka laci meja dan mengeluarkan 2 vest anti peluru. "Pakai ini. Kita akan evakuasi Amanda melalui pintu belakang." Aku melihat Dwiki memandangku, matanya penuh permintaan maaf yang tak terucapkan. Di saat chaos ini, tiba-tiba semua kemarahan, semua sakit hati, terasa kecil dibanding bahaya nyata yang mengancam. Aku meraih tangannya. "Kita selesaikan ini bersama. Untuk Bu Isti." Dia menggenggam erat jemariku. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa ada harapan di balik semua kegelapan ini. Lorong belakang kantor polisi itu sempit, lembab, dan gelap, hanya diterangi lampu darurat yang berkedip-kedip seperti hendak mati. Napasku tersengal-sengal mengikuti langkah cepat Komisaris Handoko di depan, sementara tangan kananku menggenggam erat jari Dwiki yang hangat. Di belakang kami, ayah dan 2 polisi berseragam mengawal Amanda yang terlihat tak lagi seperti ratu licik yang kami kenal. Wajahnya pucat pasi, langkahnya gontai, matanya terus melirik ke belakang seperti menanti serangan dari bayangan. "Lebih cepat!" desak komisaris saat kami mendengar suara ribut di ujung lorong. Teriakan, langkah kaki berat, dan yang paling mengerikan, suara logam senjata yang dikokang. Rudy dan antek-anteknya sudah menemukan kami. Amanda tiba-tiba tersandung, jatuh berlutut di lantai basah. Aku tidak bisa." Rintihnya, suaranya pecah oleh ketakutan. Dengan gerakan kasar, salah satu polisi pengawal menariknya bangkit. "Bergerak atau kami tinggalkan." Tapi aku melihat sesuatu di mata Amanda saat itu, bukan ketakutan, melainkan sebuah keputusan. Dengan gerakan tiba-tiba, dia melepaskan diri dan mendorongku keras ke dinding. "Lari! Itu jebakan!" teriaknya. Dari ujung lorong, sebuah ledakan kecil mengguncang. Asap tebal seketika memenuhi koridor. Di tengah kekacauan itu, aku merasakan Dwiki menarikku ke sebuah pintu darurat.
Amanda, dia. Sudah tahu rencananya. Dwiki membisik sambil terus menarikku naik tangga darurat. Dia sengaja jadi umpan. Di lantai atas, kami disambut tim khusus polisi bersenjata lengkap. Melalui jendela kecil di pintu, aku melihat halaman parkir belakang. Sebuah ambulans sudah menunggu dengan mesin menyala. Amanda bilang Rudy punya kebiasaan membawa bukti-bukti kejahatannya di ponsel, kata komisaris sambil memeriksa senjatanya. Jika rencananya berhasil, kita akan dapat semua yang kita butuhkan. Tiba-tiba, suara tembakan bergema dari bawah. 1, 2, lalu rentetan panjang yang membuat jantungku berhenti. Komisaris segera berbicara di radio. Tim Delta, laporan. Suara Paro menjawab, Rudy tertembak, Amanda terluka parah, tapi kami dapat ponselnya. Aku menutup mulut menahan teriak. Tak peduli seberapa jahat Amanda, tak ada yang pantas mati seperti itu. 3 jam kemudian, di ruang operasi rumah sakit, aku duduk termenung sambil menatap hasil download isi ponsel Rudy yang ditampilkan di laptop komisaris. Video, rekaman suara, dokumen transfer uang yang membuktikan jaringan korupsi besar-besaran. Kami dapat semuanya, kata komisaris dengan wajah lelah tapi puas. Dari oknum polisi, hakim, bahkan beberapa pejabat. Amanda, dia memberikan bukti terakhir sebelum. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tak perlu. Dwiki duduk di sampingku, tangannya hangat menggenggam bahuku. Dia sempat bicara padaku sebelum semuanya terjadi, bisiknya. Dia minta maaf untuk semuanya. Aku mengangguk, air mata menetes pelan. Mungkin dalam detik-detik terakhirnya, Amanda akhirnya menemukan penebusan. Pintu ruangan terbuka. Seorang perawat masuk dengan wajah cerah. Bu Isti sudah sadar dan meminta bertemu kalian. Di kamar rumah sakit, Bu Isti terlihat lemah tapi sadar penuh. Matanya berbinar melihat kami masuk. Sudah selesai? Tanyanya lemah. Dwiki mengangguk. Duduk di sisi tempat tidur sambil memegangi tangan ibunya. Sudah, Bu. Mereka semua akan menghadapi pengadilan. Bu Isti memandangiku lama, lalu menarik tanganku. Dinda, maafkan anak saya. Dan maafkan saya yang tidak segera melihat kebenaran. Aku menunduk, mencium tangannya yang dingin. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bu. Kita semua dikelabui. Dari jendela, sinar matahari sore mulai menembus awan kelam yang menyelimuti Jakarta seharian ini. Seperti pertanda baru, awal yang lebih baik. Dwiki meraih tanganku, matanya berlinang. Aku tidak akan pernah melupakan pelajaran ini. Aku berjanji. Aku meletakkan jari di bibirnya, menyuruhnya diam. Kita punya seumur hidup untuk membuktikannya, bisikku. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku benar-benar percaya itu mungkin.